Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Nusensia Lagrima Kristi dengan NIM G0024017 dari kelompok A8. Izin menjelaskan laporan praktikum anatomi yang pertama tentang traktus respiratorius yang superior. Oke, jadi ada 3 hal yang bakal dibahas di traktus respiratori yang superior. Yang pertama ada nasus, faring, dan juga laring. Oke, yang pertama adalah nasus. Jadi kalau bicara tentang hidung, ada 3 hal yang bakal dibahas. Ada nasus externus, habis itu ada kafum nasi, dan ada bangunan-bangunan di dalamnya seperti sinus-sinus dan dinding lateral dan lain-lain. Oke, yang pertama mungkin langsung aja ke nasus externus. Jadi nasus externus itu ya udah itu hidung luar. Nah, nasus externus itu kalau misalnya kita pegang hidung kita itu dia nggak cuman bagian keras aja ya, tapi dia juga ada bagian lebih lunak. Tersusun dari kartilago. Apa aja? Ada kartilago septinasi proses lateralis, ada kartilago ala mayor, ala minor, dan ada kartilago septinasi di bagian tengah. Lalu buat osnya atau tulang kerasnya, itu dia ada os nasal yang ini, ada os frontal, dan juga ada os maxilla. Oke, kita lanjut ke bagian kafum nasi. Jadi rongga hidung, kalau misalnya kita bicara tentang kafum, kita selalu ingat kalau punya apertura atau pintu. Dimana kalau di nasus sendiri atau di kafum nasi itu dia juga punya pintu. Adalah apertura nasi anterior adalah nares, dan apertura nasi posterior adalah koana. Dimana koana ini akan menghubungkan dengan nasofaring. Dan koana ini dia tuh terbentuk juga karena adanya septum nasi ya. Oke. Terus kita bakal bahas tentang regio-regionya. Jadi di kafum nasi dia punya 3 regio. Ada vestibulum nasi. Nah, vestibulum nasi ini adalah regio yang paling dekat dengan luar dan dia banyak vibrise atau rambut-rambut bulu-bulu hidung gitu. Terus dia juga ada kelenjar lemak. Terus dia ada kelenjar sudoriferanya atau kelenjar keringat. Nah, karena dia letaknya paling dekat dengan area luar dan dia punya bulu-bulu hidung, jadi fungsinya buat menyaring gitu ya, menyaring partikel-partikel asing dari udara sebelum dia proses dalam saluran pernafasan kita. Terus kita selanjutnya ke regio respiratori. Nah, regio respiratori ini paling besar. Terus dia juga banyak neurovaskularisasi ya di sini. Nah, karena dia banyak neurovaskularisasi, jadi dia tuh ada beberapa daerah di dalamnya tuh yang mudah sekali untuk mengalami ruptur gitu ya. Misal di daerah sini, ini bisa ruptur kena menjadi epitaksis gitu. Terus aja ada regi olfaktori ini. Nah, regi olfaktori ini yang kecil, paling kecil. Terus dia ada neuron olfaktori gitu ya, neuron saktum. Nah, karena ada si olfaktori ini, dia fungsi buat penciuman gitu. Oke, kita lanjut. Ada septum nasi. Nah, septum nasi itu dia terdiri dari ada kartilagonya, ada osnya juga. Misalnya ada os vomer, habis itu ada os ethmoidale, lamina perpendicularis os ethmoidale, terus juga ada kartilago septinasi, ada os nasal, ada os frontal, os maxilla, crista nasalis os maxilla, dan ada crista nasalis os palatina. Ya gitu, oke. Kita lanjut ke dinding lateral. Nah, di dinding lateral ini lumayan ada beberapa hal yang penting. Jadi yang pertama tuh ada jadi di dinding lateral hidung kita itu dia punya struktur yang lebar-lebar gini ya, yang kayak sirip ikan ini. Itu adalah konka. Nah, di mana konka ini dia berperan salah satu fungsinya adalah untuk mengadjust udara itu sebelum masuk ke ke hidung kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dari udara yang dingin, kadang tuh kita suka kayak merasa mampet atau kayak gak bisa nafas gitu ya. Itu bukan karena lendir, tapi bisa jadi juga karena si konkanya ini dilatasi gitu. Karena dia menyesuaikan dari suhu. Nah, ya gitu. Nah, si konka-konka itu ada 3 ya. Ada konka nasal superior, media, dan juga inferior. Nah, di mana di antara konka-konka tersebut itu bakal membentuk seperti sulcus atau seperti saluran gitu ya. Namanya ada meatus. Nah, yang pertama tuh adalah recessus spina ethmoidale. Ini paling superior. Dia dibawa dari ini ya, lamina fibrosa ini. Nah, recessus spina ethmoidale ini dia bakal jadi muara dari sinus sphenoid yang ini.
Nah, selanjutnya ada meatus nasi superior yang ini. Nah, di meatus nasi superior itu bakal jadi muara dari selula etmoidale yang posterior. Selanjutnya ada meatus nasi media. Nah, ini udah dibuka. Nah, meatus nasi media ini dia ada beberapa bangunan penting. Seperti yang pertama ada bula etmoidale yang kayak bulat, yang kayak kubah ini. Nah, bula etmoidale ini bakal jadi muara dari selula etmoidale yang media. Nah, selanjutnya ada hiatus semilularis. Dia tuh di bagian bawah. Nah, hiatus semilularis ini dia bakal jadi muara dari sinus maxillaris. Nah, di mana hiatus semilularis ini dia bakal berjalan ke anterior dan bakal membentuk seperti infundibulum gitu ya. Nah, dia bakal jadi muara dari sinus frontalis dan juga selula etmoidale yang anterior. Nah, ada bangunan penting juga di bawah dari hiatus semilularis. Ada processus uncinatus. Oke, selanjutnya ke meatus nasi inferior. Nah, di mana meatus nasi inferior ini dia bakal jadi muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ini bakal ngalir air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Oke. Kita lanjut buat inervasi dan vaskularisasi. Jadi yang pertama buat vaskularisasi. Nah, kita tahu ya kalau misalnya kalau misalnya arcus aorta kita tuh bakal satu cabangnya adalah arteri cartis communis ya. Nah, si arteri cartis communis yang ini. Nah, arteri cartis communis itu bakal nyambung jadi dua, bakal jadi yang ada eksterna, ada juga interna. Nah, di mana yang eksterna itu lebih ke arah memvaskularisasi daerah wajah, daerah yang lebih superficial, sementara yang interna itu bisa lebih ke arah cerebellum dan lain-lain gitu. Oke, yang pertama adalah dari arteri carotis externa. Jadi arteri carotis externa dia bakal nyabang jadi beberapa arteri. Yang pertama adalah ada si arteri palentina mayor. Terus ada juga arteri sphenopalatina. Terus ada arteri labialis superior dan ada ramus lateralis stasi. Nah, si arteri carotis interna ini dia tuh ada beberapa bagian yang mudah mengalami ruptur ya. Kayak misalnya di anastomose di sini, ini namanya plexus Kisselbach, ya bakal mudah mengalami ruptur, nanti jadi klinis namanya epistaxis gitu. Terus selanjutnya ada juga arteri carotis interna, dia lebih profunda ya, karena dia lebih profunda, jadi dia salah dua cabangnya adalah arteri etmoidale anterior dan arteri etmoidale yang posterior gitu. Oke. Selanjutnya kita ke inervasi. Jadi inervasi dari naso sendiri itu ada yang special sama yang general buat sensoriknya. Nah, buat buat sensoriknya ya yang pertama ada special sensor afferent, dia pakai nervus olfactory. Jadi ya udah dia bakal dari bulbus ini, intinya dia fungsi buat penciuman gitu. Nervus 1. Oke, selanjutnya ada general sensory afferent, dia fungsinya lebih ke arah buat merasakan nyeri, suhu, terus tekanan yang gitu-gitu. Dia menggunakan menggunakan nervus ophthalmicus dan juga nervus maxillaris. Ya ini kan hidung kita, berarti 3 minus yang pertama sama yang kedua. Nah, di mana ophthalmicus itu bakal nyabang jadi dua, ada nervus etmoidale yang anterior dan posterior. Selanjutnya dari sensorik udah, selanjutnya ke motorik. Nah, ke otonom maksudnya. Nah, di otonom itu buat lebih ke arah mengatur daripada sekret glandula mukosa di hidung gitu. Dia menggunakan nervus facialis dan juga maxillaris. Oke, mungkin itu aja buat nasus. Selanjutnya kita ke faring. Nah, faring itu intinya dia kayak tabung gitu ya, dia dari atas sampai bawah sampai ke aditus laring. Nah, si faring itu dia dibagi jadi 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, dan ada si laryngofaring. Kalau misalnya orofaring dia ada di VC 1 sampai VC 2 ya secara skala topis. Terus kalau misalnya di orofaring dia ada di VC 2 sampai VC 3. Kalau misalnya di laryngofaring dia dari VC 3 sampai VC 5. Nah, ada bangunan penting di bagian-bagiannya gitu ya. Yang pertama adalah nasofaring. Nah, di nasofaring ini ada bangunan opte atau ostium pharyngeum tuba auditoria eustachii. Nah, dia itu bakal ngubungin dengan auricula yang media gitu. Nah, di struktur di atas si opte ini adalah si torus tubarius. Struktur di bawahnya adalah torus levatorius. Di mana
di sejajar dengan torus levatorius itu ada struktur namanya recessus pharyngeus di sini. Nah, recessus pharyngeus ini bakal jadi tempat dari tonsilla tubaria. Oke. Terus selain dia di nasofaring ada tonsilla tubaria, dia juga ada tonsilla pharyngea, tonsilla adenoid yang pada masa anak-anak itu mengalami hipertrofi gitu. Oke. Terus lanjut ke bagian nasofaring. Nah, di nasofaring sendiri di bagian orofaring itu intinya dia bakal hubungin dengan cavomoris ya. Nah, penghubungnya namanya isthmus faucium. Nah, kalau misalnya di orofaring sendiri, bangun-bangun pentingnya itu ada tonsilla palatina. Nih, dia di lateral mukosa mulut kita ya. Terus ada tonsilla palatina di mana dia bakal nepatin fossa namanya fossa tonsillaris gitu. Terus dia juga ada namanya arcus palatoglossus, di mana arcus palatoglossus ini dia letaknya ada di anterior dari fossa tonsillaris. Dia bakal hubungin dari palatum mole ini yang lunak laki-laki lunak kita sampai ke tepi lingua. Terus juga ada arcus palatopharyngeus, dia di posteriornya dia bakal hubungin dengan tepi laring gitu. Terus sesuai namanya, kalau misalnya arcus palatoglossus ya udah dia bakal ada pelekatnya dari muskus palatoglossus. Kalau misalnya arcus palatopharyngeus ya udah dari muskus palatopharyngeus. Terus juga kalau misalnya di orofaring sendiri itu bakal ada namanya valvula epiglottica di daerah sini. Nah, valvula ini intinya dia tuh kalau misalnya kita makan benda-benda yang nggak lancip ya, pokoknya yang bukan kayak duri gitu, dia bakal nyangkutnya di sini gitu. Terus lanjut ke laryngofaring. Nah, laryngofaring di VC 3-5 ya. Dia di sekitaran sini. Nah, si laryngofaring ini itu dia ada beberapa bangunan penting seperti ada aditus laring. Nah, aditus laring itu ya di daerah sini, dan ada juga sih namanya fossa piriformis. Nah, kalau tadi valvula epiglottica tuh dia tempat tertampung yang benar-benar tumpul. Kalau misalnya di fossa piriformis dia tempat tertampungnya benda-benda tajam di daerah sini. Jadi ya gitu, kalau misalnya kita makan ketelan durikan dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke bagian vaskularisasi. Jadi kalau buat faring sendiri, vaskularisasinya dia tuh ada terbagi jadi dua. Ada yang di superior dan inferior. Kalau misalnya superior, dia dapat dari arteri carotis yang eksternal. Dia bakal nyabang jadi arteri lingualis, arteri facialis, dan arteri pharyngeus ascendens, dan juga arteri maxillaris gitu. Sementara untuk di bagian inferiornya, dia bakal dapat vaskularisasi dari truncus thyrocervicalis, di mana truncus thyrocervicalis dia bakal nyabang jadi arteri thyroidea inferior gitu. Karena dia dekat dengan organ tiroid gitu. Kita lanjut ke venanya sendiri. Jadi intinya kalau misalnya di faring sendiri, venanya itu dia pakai plexus venosus pharyngeus, dan dia bakal lanjut jadi plexus pterygidius, dan bakal menjadi vena yang memvaskularisasi daerah superior. Terus kalau di daerah inferiornya gimana? Daerah inferior itu bakal dari vena facialis, dan yang akan bermuara ke vena jugularis interna gitu. Oke, kita lanjut ke kalau buat faring sendiri, buat inervasinya dia ada sensorik sama motorik ya. Kalau sensoriknya dia pakai nervus 9 glossopharyngeus, dan kalau buat motoriknya dia pakai nervus vagus. Oke, kita lanjut ke laring. Nah, laring itu bakal bahas tentang kavitas laring. Habis itu ada ruang-ruang di laring, membrana et ligamentanya, ada muskulinya juga. Jadi yang pertama di kavitas laring. Jadi kavitas laring itu nama lain laring itu adalah pita suara ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kavitas laring, itu ada hubungannya dengan vokalisasi, atau nanti ada hubungan plika-plikanya. Ada plika vestibularis, plika vokalis, ada rima glotis, sama ada rima vestibularis, dan ada ventriculi atau ruang di antara keduanya. Nah, yang pertama adalah plika vestibularis. Jadi itu intinya lipatan mukosa yang bakal menyelimuti dari ligamentum vestibularis gitu.
di mana di antara plica vestibularis ada ruangan namanya adalah 5 vestibuli gitu. Oke, kita lanjut ke plica vocalis. Nah, plica vocalis itu intinya dia dari lipatan membran mukosa juga yang di tengahnya ada rima glotis. Intinya ini ada pita suara asli kita. Jadi yang bakal berperan penting dalam menghasilkan suara ada si plica vocalis. Di keduanya bakal ada si, gak ada gambarnya. Oke, jadi keduanya tuh bakal ada ventriculus gitu atau ruangannya, dimana dia kayak membentuk sebuah kantong namanya saccus ventriculi atau saccus laryngis yang bakal ngasilin mukus buat lubrikasi suara gitu. Oke, nah di laring itu juga ada ruangannya. Ruangannya itu terbagi jadi 3, ada supraglotis, transglotis, dan subglotis. Kalau misalnya supraglotis ya udah berarti dia dari adytus laring sampai plica vestibularis ya. Plica vestibularis letaknya lebih superior dari plica vocalis. Nah, kalau transglotis ya udah di antara kedua plica tersebut, dan kalau subglotis ya udah dari plica vocalis sampai ke cartilago cricoidea. Cartilago cricoidea itu yang ini, yang kayak lingkaran-lingkaran itu. Nah, selanjutnya ke membrana et ligamenta. Nah, di membrana et ligamenta intinya kebagi jadi 2, dia ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Bedanya di mana kalau misalnya ekstrinsik dia bakal ngehubungin antara cartilago di laring dengan osioideum atau tulang lidah dengan trakea. Kalau misalnya intrinsik dia bakal hubungin antara cartilago aja. Jadi kalau misalnya di membrana et ligamenta yang ekstrinsik dia bakal hubungin antara osioideum ya, misalnya kayak membrana tiroid. Jadi dia hubungin antara cartilago tiroid dengan osioideum. Terus dia juga ada namanya ligamentum epiglotticum. Oke, nggak ada gambarnya. Ya udah berarti dia hubungin ini intinya dia hubungin epiglottis dengan yoideum. Terus juga ada namanya ligamentum cricotrachea. Ya udah berarti antara cartilago cricoid dengan trachea. Terus buat yang intrinsiknya sendiri dia ada 3 juga, ada membrana quadrangular, conus elasticus, dan membrana cricotiroid. Oke, kita lanjut ke muskusnya. Jadi di muskus laring itu dia ada dibagi jadi depressor juga levator. Kalau misalnya depressor dia ada sternoepiglotticum, habis itu ada ada sternohyoideum, ada omohyoideum. Terus buat levatornya dia ada thyroideus, digastricus, ada stylopharyngeus, stylohyoideum, dan palatopharyngeus gitu. Nah, terus dia ada yang berdasarkan fungsionalnya gitu. Kalau misalnya berdasarkan fungsionalnya berarti hubungannya dengan kita fonasi, kita inspirasi dan ekspirasi gitu. Nah, kalau misalnya misal kayak gini deh, ada muscus arytenoideus obliquus, berarti kan dia fungsinya buat ngebuka dari rima glotis. Ya, dia fungsi buat ngebuka dari rima glotis gitu. Nah, kalau misalnya ini muscus arytenoideus, dia kan dia seratnya lebih transversus ya, berarti dia fungsinya adalah untuk menutup dari adytus laring gitu ya, dan ada banyak lagi muskusnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas tentang fonasi. Jadi fonasi itu adalah ketika kita menghasilkan suara ya. Jadi kalau kita menghasilkan suara justru si plica vocalis bakal nutup karena dia bakal getar aja. Kalau kita inspirasi itu baru dia bakal ngebuka. Jadi kalau pada saat kita fonasi, karena dia bakal nutup, berarti yang bekerja adalah musculus arytenoideus yang posterior ya. Dia bakal nutup dari lateral, dia bakal nutup dari si plica vocalisnya. Sementara pada saat kita respirasi berarti kan ada celahnya nih. Berarti yang bekerja adalah musculus cricoarytenoideus yang posterior ya, buat ngebuka dari rima glotisnya gitu. Oke. Terus buat vaskularisasi dari laring. Jadi vaskularisasi laring itu sesuai namanya. Ada arteri laringeus superius, inferius, dan ada arteri cricotiroid. Nah,
si arteri laringeus superior itu adalah cabang dari arteri tiroidea superior ini, dan arteri laringeus inferior bakal cabang dari arteri tiroidea yang inferior gitu. Oke. Terus buat venanya sendiri, sesuai namanya, dia ada vena laringeus superior dan inferior. Terus buat inervasinya, jadi dia sama, dia ada sensorik dan motorik. Kalau misalnya sensoriknya, dia pakai nervus laringeus superior untuk di atas dari plica vocalis. Nih, sini. Jadi di atasnya pakai nervus laringeus superior. Kalau misalnya yang di inferiornya, dari plica vocalis, dia menggunakan nervus laringeus recurrens, baik dextra maupun sinistra. Terus buat motoriknya tadi sama pakai nervus vagus gitu. Mungkin itu aja yang dapat dijelaskan untuk traktus respiratoris superius. Sekian dan terima kasih.